Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Faqir Muhammad Syams Arijal selaku pimpinan Majelis wa Ma'had Darul Awabin. Ikhwafillah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali pertanyaan, apakah kemunculan COVID-19 coronavirus ini sebagai rahmat atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengawali jawaban ini dengan sebuah tamtsil, dengan sebuah analogi, dengan sebuah perumpamaan. Jadi kalau ada seorang anak yang sedang sakit gastritis, tukak lambung, atau yang sering kita dengar dengan istilah sakit mah, maka dia dilarang untuk mengkonsumsi makan makanan yang pedas dan mungkin juga yang asam. Sehingga ibunya akan berkata, "Nak, kamu jangan dulu makan makanan yang pedas. Kamu jangan dulu makan makanan yang asam." Tapi karena ketidaktahuan si anak, ketidakfahaman si anak tentang kasih sayang ibunya, maka si anak akan berkata, "Ibu jahat. Karena ibu tidak mengizinkan saya untuk memakan makanan yang saya inginkan." Padahal aturan yang diterapkan oleh sang ibu karena besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya agar kesehatannya segera pulih, agar keadaannya membaik. Maka poin pertama yang bisa kita ambil adalah tidak selamanya rahmat dan nikmat dari Allah itu berupa hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak selamanya pula azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berupa hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa saja sebaliknya. Terkadang hal yang kita inginkan ini terkadang azab dari Allah. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan ini bisa saja nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada pesan ulama-ulama tasawuf kita, bahwa segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itu nikmat dan juga rahmat. Tapi segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Allah Jalla Jalaluh, itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai contoh, ketika kita ingin punya HP baru, namun HP baru yang kita miliki potensinya menjauhkan kita dari Allah. Meskipun itu hal yang kita inginkan, itu bukan rahmat, itu bukan nikmat, melainkan azab dari Allah. Karena potensinya menjauhkan kita daripada Allah. Kita pengen punya motor gede, motor baru, mobil baru, tapi kendaraan yang kita punya justru potensinya lagi-lagi menjauhkan kita dari Allah. Maka itu azab hadirin, bukan rahmat, bukan nikmat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka sebaliknya pula tatkala HP baru yang kita miliki, kendaraan baru yang kita miliki, potensinya membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu baru nikmat, itu baru rahmat. Maka hadirin, COVID-19 ini membuktikan kepada kita bahwa eksistensi keimanan, eksistensi ibadah tidak selamanya harus di dalam masjid, tidak selamanya di tengah-tengah keramaian. Allah menguji kita, masihkah bisa kita eksis iman kita, eksis ibadah kita meskipun hanya di dalam rumah dan di tengah-tengah keheningan. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kemunculan COVID-19 ada sebagian orang semakin rajin ibadahnya, semakin semangat ibadahnya, semakin eksis keimanannya. Ketika di masjid dia mampu membesarkan Allah, begitupun di rumah. Ketika di luar di tengah-tengah keramaian dia mampu eksis imannya, eksis akidahnya. Ketika di tengah-tengah keheningan sekalipun dia masih mampu eksis ibadahnya, eksis akidahnya. Maka insya Allah COVID-19 menjadi pintu rahmat bagi orang-orang demikian. Karena potensinya membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi na'udzubillah hadirin, ada sebagian orang banyak berbicara, banyak berkomentar, banyak menyanggah fatwa-fatwa ulama-ulama demi kemaslahatan umat. Tapi yang disayangkan adalah imannya tidak lagi eksis di rumahnya, akidahnya tidak lagi eksis di tengah-tengah kesepian. Hadirin, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Teringat pesan Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, bahwa tanda Allah benci kepada seorang hamba, tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah ishtighaluhu bima la ya'nihi. Allah akan sibukkan orang tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau seandainya COVID-19 hadir, kita semakin malas, kita semakin bangga dengan dosa-dosa kita. Kita banyak makan, kita banyak tidur di rumah kita,
maka itu pertanda COVID-19 merupakan azab dari Allah, dan kita sedang di lockdown dari kasih sayang Allah. Itu tanda kita sedang diisolasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukumnya orang yang wafat, orang yang meninggal akibat coronavirus, akibat COVID-19? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan dan kesempatan